Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mahaiza Gaswani dengan nomor stambuk F551201114. Di sini saya akan memaparkan suatu sistem informasi geografis. Di mana dalam pemaparan saya kali ini, di sini saya menjelaskan tentang apa itu sistem informasi geografis, apa saja manfaat, data-data apa saja yang digunakan pada sistem informasi geografis, dan juga proses-proses yang akan dilakukan pada sistem informasi geografis. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi geografis itu sendiri. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mampu mengelola data yang memiliki informasi spesial. Penggunaannya saat ini sistem informasi geografis tidak hanya terbatas pada kecepatan dalam memberikan informasi spesial. Namun lebih dari itu, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk membantu dalam pengembalian keputusan dalam suatu kasus dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memanfaatkan sistem informasi geografis untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data pada suatu perumahan. Dengan kemampuan sistem informasi geografis, diharapkan manajemen dapat dengan mudah menunjukkan lokasi coupling yang masih kosong. Hanya dengan mengklik objek pada gambar, dapat menunjukkan dengan mudah lokasi-lokasi rumah yang masih kosong, rumah yang dikontrakan, rumah yang dijual, ataupun menemukan pemilik rumah berdasarkan nama-nama pemilik yang tersimpan dalam database. Selain pengertian sistem informasi geografis, ada juga manfaat dari sistem informasi geografis itu sendiri. Apa saja manfaat dari sistem informasi geografis? Yaitu, pertama, dengan sistem informasi geografis, kita akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Kedua, sistem informasi geografis mampu mengakomodasikan penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spesial digital, bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dan yang terakhir yaitu dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, sistem informasi geografis akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuan dari sistem informasi geografis? Yaitu, tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Selanjutnya, selain tujuan dari sistem informasi geografis itu sendiri, ada yang dinamakan dengan subbab. Subbab sistem informasi geografis. Dalam subbab ini terdapat ada 4 data. Yang pertama, data input, kedua data manipulation analysis, data management, dan data output. Di sini data input yaitu subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spesial dan data atribut dari berbagai sumber dan dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya dalam aplikasi sistem informasi geografis yang dibuat. Selanjutnya ada data manipulation dan analisis. Pada subbab sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan, sehingga data dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan sistem informasi geografis. Selanjutnya, data manajemen atau subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data, sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Selanjutnya, data output. Pada subbab ini, data output merupakan data yang terakhir. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy, dalam bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain.
Selanjutnya, terdapat data untuk mendukung sistem informasi geografis. Di sini ada dua data, di mana yang pertama yaitu data spasial dan data kedua yaitu data non-spasial atau juga sering disebut dengan data atribut. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital, disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Selanjutnya data non-spatial atau yang tadi kita sebut dengan atribut. Data non-spatial adalah data yang berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Selanjutnya, sumber data sistem informasi geografis. Untuk membuat sistem informasi geografis diperlukan sumber data. Sumber data yang diperlukan di mana yaitu ada data lapangan, di mana data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan atau observasi di lapangan dengan cara mengukur dan menghitungnya. Selanjutnya, data peta. Data peta seperti posisi geografis Indonesia. Data ini diperoleh dari informasi yang tercetak pada peta maupun pada film. Selanjutnya, data penginderaan jauh. Pada data ini merupakan data hasil pengamatan, citra satelit ataupun foto udara. Selanjutnya ada komponen dalam sistem informasi geografis. Pada komponen ini terdapat dua komponen di mana yaitu perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat lunak dan juga perangkat keras atau hardware dan software. Perangkat keras. Perangkat keras sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Perangkat keras sistem informasi geografis mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras sistem informasi geografis terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, mencetak hasil proses. Berikut ini pembagian berdasarkan proses. Yang pertama yaitu ada input data atau MOS digitizer scanner, olah data hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Output data, plotter, printer, screening. Selanjutnya ada perangkat lunak atau sering disebut juga dengan software. Pada perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualisasikan data-data, baik data spasial maupun data non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software sistem informasi geografis adalah alat untuk memasukkan dan memanipulasi data sistem informasi geografis. Database Management System atau disingkat dengan DBMS. Alat untuk menganalisa data-data, alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Yang terakhir ada tahapan kerja sistem informasi geografis. Tahapan kerja sistem informasi geografis ini terdapat 3 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu input, tahapan kedua yaitu proses, dan tahapan ketiga yaitu output. Pada tahapan input, dalam kerja sistem informasi geografis, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer atau peta-peta telah ada, dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Input atau data sendiri dapat diperoleh dari penelitian lapangan, peta, kantor, pemerintah, dan citra penginderaan jauh. Selanjutnya, proses dalam suatu sistem informasi geografis dapat berfungsi juga untuk memanipulasi, memanggil, serta menganalisis data yang tersimpan dalam suatu komputer. Dan yang terakhir, output. Data yang telah dianalisis oleh sistem informasi geografis kemudian akan menginformasikan kepada penggunaan data sehingga dapat dipakai sebagai dasar suatu pengambilan keputusan. Keluaran sistem informasi geografis dapat berupa peta hard copy
atau peta cetak. Rekaman soft copy bisa juga dengan display. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.